Gimana menetaskan nol itu? Maksudnya strateginya gimana? Dari 0 sampai 0 gitu ya. Iya. Kalau Dari minus sampai nol. Iya, dari minus sampai nol. Oke, itu malah kalau ngeri. ya, pertama kalau menurut saya soalnya kurang bijak orang-orang atlet musim ini kurang bijak. Satu itu. Dua konsisten ya. Komitmen sih. Komit. Nah, kan pendapatmu gimana dengan fenomena atlet musiman? Sebenarnya agak gemes ya. Kejarlah tujuanmu, jangan lepaskan sampai kamu mendapatkannya. Karena apa? Ketika kamu punya tujuan, maka saat itu kamu punya aktivitas positif. Tapi ketika kamu tidak punya tujuan, kemalasan yang datang. Ketika kamu punya tujuan, kamu punya aktivitas positif. Ketika kamu tidak punya tujuan, aktivitas kamu negatif. Ya. Gemes ya. Enggak gemes gitu loh. Soalnya kayaknya kan Kayak menyepelekan gitu kan. ya, kita kan berusaha semangat terus ya. Kita kan berusaha buat Latihan itu stabil. latihan terus biar bisa ben mangkat. Iya. Nah, biasanya kan soalnya pelatih kan gitu kan, dipilih yang mangkat terus. Dan ternyata tiba-tiba ini gak tahu mangkat, tiba-tiba mangkat terus melu. Nah, itu sih. Jadi cemburuan sosial juga ya. Ya, bikin kecemburuan sosial. Ya, itu sih. Tanggapan saya pun seperti itu. Itu ya. Kalau atlet musiman itu nggak tahu malu. Ya, nggak tahu malu. Cuman kadang kita juga mikirnya gini sih. Terutama saya sendiri. Kadang mikirnya nggak ada orang lagi ya kan. Nah, kondisinya sekarang kayak gitu soalnya. Enggak, ngomong meneh. Mau gimana lagi ya kan? Mau gimana kondisi saya? Ini dulu kan turah-turah. Bodoh amat Tim A, tim B, tim C, tim D. Sampai segitunya ya kan. Ya minimal kalau aku tetap gini, minimal sadar diri lah. Aku tahu kamu itu atlet yang dibutuhkan, Yes. tapi kelakuanmu jangan kayak gitu. Betul. Attitude sih maksudnya. Itu aneh, kamu nginjek pelatih. Nah, Orang tahu nggak pernah latihan, tahu latihan, tiba-tiba lomba kamu turun. ya sebenarnya kita juga bisa memutuskan untuk mengiyakan dan tidak turunnya ya kan. Itulah atlet musiman itu kurang nggak tahu malu kalau menurut saya. Tanggapan saya itu tetap negatif ke atlet musiman. Harusnya tetap minimal ya. Ibaratkan emang nggak bisa latihan rutin. Yes. Sesekali misal seminggu kita latihan 3 kali. Nah, 2 kali lah di ruangan waktumu buat latihan. syukur-syukur ada ganti. Itu mengubah sudut pandang pelatih. Yes. Nggak tiba-tiba kamu nggak pernah latihan, tiba-tiba mau lomba 1 bulan atau 1 minggu, 2 minggu kamu datang. Berat sih itu sih. Soalnya emang persiapan 1 bulan tuh nggak bisa. Itu melangkahi pelatih itu aneh. Iya juga sih. Nah, iya. Dan kita yang khawatirkan, oke lah, seadanya syukur-syukur ketemu yang mungkin masih sama-sama levelnya, nggak high. Jadi ini ya skillnya ya di bagian silatnya ya mungkin aman-aman aja, it's okay kan. Tapi ketemu adalah orang yang wah pro atau bahkan yang baru coba-coba, itu mau serangannya lebih ngawur gitu loh daripada yang benar-benar pro. Gitu. Nek sing pro kayaknya lebih teliti. Dia lebih kayak mungkin ya, terutama kayak di laga kan, tunggu tahu-tahu Kecolongan. Tahu-tahu masuk jedor. Full analisis berarti. Iya. Kan seakan-akan nggak jadi samsak hidup gitu loh. Sama di ganda pun juga kayak udah nggak pernah latihan berangkat terus nggak maksimal fisik, udah seadanya udah berangkat otomatis oksigen.
Orang Kasihan juga semangkat loh. semangkat terus wae belum tentu Iya. iku staminane stabil. Soalnya aku pas lomba terakhirku di Bandung, Pesona 1. Jadi Se-Indonesia ya. masa Sunan Gunung Jati. Cat. Se-Indonesia ya. Itu dia itu latihannya rutin. Dia udah latihan 2 tahun, guys. Waduh, dipersiapkan untuk hanya untuk itu. Pesona. Tapi tetap pas final pingsan. Akhirnya malah jadi harapan. Nggak jadi juara. Itu aja udah disiapkan 2 tahun. Apalagi yang tiba-tiba datang pas mau lomba, sebelumnya nggak pernah latihan. Aduh, Mengandalkan ini sih keajaiban ya. Kalau keajaiban, beruntungan ya kan. Keberuntungan. Masalahnya enggak semua orang bisa beruntung. Betul. Tapi beruntung itu memang sebenarnya dibangun. ya Kan? beruntungan itu nggak bisa dibangun lah kalau menurut saya. Oh, bisa dibangun dari ini, dari dia effortnya itu. Oh ya, bisa. Itu ya ini konsep saya ya, konsep yang saya pikirkan ya kan. Itu keberuntungan itu bisa dibangun bukan dari tiba-tiba, tapi dari ini nih kemarin effortnya ini tuh jalan prosesnya itu keberuntungan dibangun dari itu, bukan dari tiba-tiba. Enggak tiba-tiba bangun tidur ku terus beruntung, enggak. Atau duit 1M. enggak. Tapi keberuntungan itu ketemu, yaitu prosesnya itu sulit ketemu orang gampang, sulit ketemu orang susah, nanti sulit lagi ketemu orang gampang beruntung. Kalau menurut saya beruntung itu milik Allah. Oh ya, oke, itu pasti. Itu udah titik lah itu. Itu udah titik. Saya konsep di lapangannya kayak gitu lah. Jadi keberuntungan itu dibangun dari proses yang dia lakukan. Tanya Mas. Ya. Mesti ya tanya sih, kasih pendapat sih. Tanya Mas. Kan misal ya kan udah punya atlet ya sih kayak wah cah iki apik banget kayak wis siap kan. Terus tiba-tiba atletnya hilang. Oke. 2-3 pertemuan tidak latihan Gimana, lah. Coach? Gimana? Kecewa. Coach pasti kan punya kan kayak cah iki apik wae kudune di kanu iki dilatih terus tiba-tiba enggak ono. Tapi keluar Kecewa ya, sih. keluar ya. ya Hilang. entah keluar, entah tiba-tiba enggak latihan, entah tiba-tiba tak latihan. Itu seperti fenomena yang ada. Ya. Kecewa sih. Kalau di seni kata emang sudah sering ya. Sering. Sudah dibangun dari awal, sudah jadi jurusnya, Keluar, masuk, tinggal masuk. Eksekusi Pulang final. dari tinggal awal. tinggal Finishing. terjun gila, tinggal finishing dikit terjun kan, menghilang. Ya kecewa berat asik, Berat ya. kecewa berat. Guys. Dan untuk mencari solusi itu pun susah gitu. Iya. Karena dia langsung menghilang. Nggak bisa ya. Harus bangun dari nol lagi. Iya. betul. Harus menetaskan nol itu Iya, lagi. benar. Iya. Nol itu lagi. Jadi tantangannya di situ. Tantangannya di situ. Itu kalau di bagian ini ya, bukan anak-anak lah ya. Oh ya sebagai kita, adanya ya mungkin kadang saya juga ya kan, atletnya semangat berangkat, saya nggak berangkat. Gimana menurut menurut gimana? Oh, Atau mungkin ada isi misal di kategori apapun lah, mungkin ada yang semangat berangkat tapi ternyata nggak semangat ya. Sama saya juga capek kadang, sepertinya break dulu deh, rest dulu deh kayak gitu. Kamu kayak gitu menanggapi kayak gitu, fenomena kayak itu gimana? menanggapi Fenomena yang dimana ketika pelatih nggak berangkat harus ya wes nggak berangkat, maksud nggak berangkat pada waktu itu yang seharusnya anak-anak ini udah berangkat nih. sebenarnya males sih. Contohnya Contoh malah ya. ya, pendapat guys, pendapat. Kadang kan aku ki males kalau nggak ada Mas Syauki bisa deh. Karena aku malah aku disuruh ngelatih biasanya kan. Ini belum nggak siap mau. untuk tanggung jawab dia, masih menjadi beban saya. Soalnya kayak nggak mau karena niatku dari awal tuh latihan. Oke. Jadi nggak mau kan disuruh ngelatih. Ya, kalau menurutku ya dengan fenomena ini, Yes. ya harusnya atlet itu mengerti
Oke. Iya. Kenapa? Kenapa ya? Oke. Pertama, kembali lagi seperti yang pertama kali kita bahas, Oke. personal. Oke. Iya, iya. Kalau ibaratkan atletnya emang udah niatnya personal, niat dari personal tersebut itu yang ingin mendapatkan prestasi, mendedikasikan punya diri ke punya ini tujuan itu, menjadi juara, Yes. punya tujuan menjadi juara. Ada pelatih dan tidak ada itu tetap effort gitu ya. ya tetap dia bakalan latihan. Yes. Motivasi di Entah itu kamu nanti lebih wah disiplin. aku kurang di misal ya, kalau ibaratkan ganda, misal di ganda nih, aku kurang digerakkan, aku kurang hafal dengan gerakanku, dia bakalan ngulas gitu. Ibaratkan di laga, wah gerak tendangan kurang maksimal, dia bakal latihan tendangan gitu. Itu kembali lagi ke minat. Jadi jangan salahkan pelatih gitu, jika Ya berangkat pelatih itu pelatihnya terus belum bisa berangkat. Soalnya ya gimana ya, mungkin ini memang tanggung jawab kita ya, tapi pelatih pun punya kerjaan lain gitu. Kita pun tetap konfirmasi, bahkan kita nggak bisa berangkat, kita tetap konfirmasi izin, pegang dulu ya gitu. dan kita pun memberikan menu biasanya Iya. gitu. Nah aku nggak bisa, soalnya tujuanku latihan. Soalnya jadi Jangan gini kan, dilatih, bukan latihan. Masih jadi dilatih, iya mas. Kadang kan kayak katakan sangi sorku kan, yeah. jadi kadang di Mbak Sinta ini iya, terus kadang kalau tak kasih materi kan aku harus mantau berarti kan. Iya. Jadi aku nggak bisa latihan, bukan nggak bisa sih, tapi kayak kurang. Ya memang nggak maksimal memang. Jadi Posisi ketika kamu seperti di keatletan itu wes harusnya memang nggak pelatih, tapi memang latihan harusnya kayak gitu. Karena posisi kamu berperan untuk melatih, yo jangan latihan, harusnya itu udah fokus untuk mengevaluasi dan memperbaiki gerakan mereka gitu kan. Memang berat kalau misalnya kita latih itu pikiran kacau. Itu yang saya lakukan kayak gitu dari dulu. Kalau saran dari saya, bahkan misal nggak ada pelatih ya, dan kamu ingin fokus sama latihanmu sendiri, kamu kasih instruksi sama bawah. Kan tadi kamu bilang loh, Mbak Sinta bilang tadi kan, itu bawah Mbak Sinta toh. Jadi kalau bisa kamu ngasih instruksi aja, misal ulang gerakan yang menurut kalian tuh nggak kurang maksimal, misal bantingan, ulang bantingan 100 kali apa 50 kali, setelah itu istirahat. Nah di situ kamu kalau udah kasih instruksi seperti itu, biasanya atlet ya udah personal lagi kembali personal ya. Yes. Personalnya udah punya niat, itu pasti melakukan instruksi tersebut gitu. Nah kalau udah ada instruksi, kamu tinggal fokus sama latihanmu sendiri gitu. Tapi sebenarnya memang latihan itu nggak melulu dengan pelatih, tapi dengan atlet. Itu sih partner. Yes. Nah dulu kan awalnya kita banyak, ada A ada B. Harusnya si A, tim A harus megang yang B untuk regenerasi. Si B, si A-nya si A, si B-nya si A harus megang si B-nya si B. Tim B, kayak kelas B, megang kelas B. Ini pasangan ini. Jadi tekniknya anak apa jenisnya grup A ini langsung transfer di B kayak gitu. Nah fenomena yang ada yang terjadi enggak, saya mengulangi dari nol terus ya. Itu yang terjadi karena apa, kita itu hanya kasih waktu 1 tahun itu untuk buat something, create a something. udah waktunya 1 tahun mereka nggak latihan mandiri. Nah udah 1 tahun udah lumayan kebentuk ya kan posisi habit yang kita lakukan dan lain-lain. Udah saatnya kamu latihan mandiri, udah saatnya kamu setidaknya transfer ke mereka gitu. Nah yang terjadi nggak seperti itu. Mungkin tak hilang tadi ya, kemana ada kesibukan dan sebagainya.
nggak tanggung jawab kayak gitu, dan merasa capek dan merasa jenuh dan macam-macam lah ya, faktorisasinya udah macam-macam kayak itu. Tapi memang seharusnya saat ini di posisi di kita ya, maksudnya udah harus transfernya, misalnya misal sekelas dia ya wis berarti di Anis ya gitu misal, udah tuh sering gantinya gitu. Jadi seakan-akan dia itu yang baru belajar fotokopi yang udah kamu bisa ya gitu lah sih. Sama seperti mungkin jurusnya Dita sama Isna, tinggal fotokopi sama Marcel sama Atina ya kayak gitu ya kan ya. Tapi yang terjadi enggak, harus ada pelatih harus pelatih lagi dari nol gitu. Ada misal nih, ada kekurangan di Isna sama Dita, nah kita tuh baru masuk tuh ngisi rongga-rongga kosong ini ya kan, yang kurang sempurna, kita tuh masuk ke ini ya harusnya seperti ini nih, seperti ini. Mungkin gerakan-gerakan yang sulit kayak gerakan apa aerobik atau apalah kayak akrobatiknya kayak gitulah. Aerobik bahasa akrobatik sorry salah sebut. Aerobik malah senam aerobik ya kayak gitulah. Jadi jangan menyalahkan pelatihnya, tanyakan kepada dirimu sendiri. Ini tidak membenarkan pelatih, tapi harusnya seperti itu kalau menurut saya. Itu tanggapan dari saya tentang pelatih. Tapi dulu itu ya, kalau belajar dari pengalaman saya itu yang terjadi ya, terutama fenomena di UKM itu seringnya saya lebih ke latihan mandiri. Itu yang terjadi. Malah senang kalau ibaratkan nggak ada pelatih, senang ya Mas ya? Ya. Tapi karena apa? Saatnya misal kayak gini. Beruntungnya kan saya udah punya basic masuk ke sini gitu. Nah, saya masuk ke sini udah kayak ya mungkin bahasanya gelas penuh kayak itu. Jadi salahnya saya di situ. Jeleknya saya di situ, gelas penuh gitu. Wah, lihat sini sama, lihat sini sama. Apa nih yang baru gitu kan? Gitu. Jadi yang terjadi apa? Otomatis kan itu lagi, wih meneh. Apa nih gerakan baru lah, itu update gerakan yang mungkin angel atau yang nggak pernah kita lakukan ya, yang biar seru, kayak menantang kayak gitu. Itu yang perlu kita buat, misalnya mungkin apa ya, metode baru itu loh. Kenapa seandainya misal nih kita gini lah, seangkatanmu itu ketika nyontoh ke kamu kadang itu dapatnya itu tok gitu. Karena mereka udah melihat setiap hari gitu. Ya gitu. Jadi dulu itu emang kita malah senangnya ya, itu latihan tanpa pelatih, tapi ada partner. Nah, itu Emang dari dulu nggak pernah ada partner. Nah itu sebenarnya partner sebenarnya itu. Usahanya memang kalau di mana-mana pasti ada partner, di mana-mana latihan yang pasti ada partner. Berarti kamu cari temen yang menurutmu itu bisa kamu ajak latihan. Aku ki males. Nek kayak wes ngajak orang tapi orangnya nggak mau, terus nggak mau ngajak Ya, lagi. sih, kayak Jadi latihan dewe. lebih trauma sih. Kayak Anis pun kayak sekali tak ajak latihan, kok dia nggak mau, kamu nggak mau ngajak lagi. Betul sih. Itu lebih ke juga nggak punya daya minat tinggi sih. Ya, kayak coba-coba. Yus, karena mau latihan laga lah. Soalnya males kayak gitu. Kalau dulu saya aku sih gak dulu sih, sing butuh benar sopo. sih benar. Ya. Ya itu kalau dulu saya itu emang senangnya itu latihan tanpa pelatih. Apalagi kalau ibaratkan saya kan ganda ya. Kalau gerakannya udah full, udah hafal semua, mending nggak ada pelatih. Kita lebih leluasa. Nah, kita ngulas terserah kita. Gerakan Coba-coba. jadi gerakan kurang maksimal nih. Wah ini kurang maksimal, yuk maksimal ke. Bukan berarti kita menyampingkan pelatih ya. Saya menganggap tidak ada, bukan. Tapi dengan adanya kemarin udah dilatih. Terus setelah itu ini kita mengulas. Jadi kita
enak gitu loh, lebih free, lebih bebas. Kalau ibaratkan pelatih kan biasanya katakan cuma apa ya, biasanya tetap Sito. ngasih instruksi terus ya, Malah gitu ya mas. ulang 5 kali, ulang lagi. Kalau itu enggak, kalau dilibatkan tanpa pelatih itu malah kita punya inisiatif sendiri. Ya kita ulas 8 kali, kalau maksimal kita ganti gerakan, kalau enggak ya kita ulas lagi, bisa kita ulas 3 kali. Jadi itu kita kayak bebas ya, benar-benar bebas, Free. Gini mas, tidak terlalu tanya tertekan. juga. Ketika kayak menghadapi atlet yang disuruh iki berapa kali tapi nggak mau, Aduh, menye itu merasa ini sih, merasa tinggi. Itu udah dia kan di, banyak gak sih mas banyak atlet yang sekali, gitu. banyak. iya, kan? udah di langit itu sih, Sekarang aja saya masih merasakan. udah di langit. Sekarang merasakan ada dia itu kayak merasa dia itu karena udah pernah turun ke gelanggang, tapi kan dia udah vakum lama ya, Yes, betul. dia udah pernah Siapa tuh? turun gelanggang. Cowok apa cewek? Cowok sih kayaknya. Ya bisa jadi itu. Pokoknya sudah turun ke gelanggang karena vakum lama, harusnya kan dia ngerti lah, sadar diri. Yes. Oh gerakanku kembali buruk berarti, kembali jelek berarti ya. Bukan menghina tapi emang kembali jelek. Iya, iya. Kamu Kayak tadi kembali lah. kaku gitu kan. Iya, Kembali betul. setelan awal. Nah, kesetaraan Kalau awal tadi ada nol ya. beberapa waktu itu Nol. pasti kita akan kembali ke fenomena ini. Nah, itu gimana ya? Karena dia itu udah pernah gelanggang, terus dia itu merasa udah bisa. Tapi karena kita butuh sih ya, Iya, butuh. iya, Dan itu kesalahannya tuh di situ. Karena kita butuh ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Memberi punishment nanti dia mundur, Ya, itu terus. enggak di punishment dia malah ngelunjak gitu kan. Kalau saya kalau saya menanggapi hal tersebut itu tetap tak bimbing pelan-pelan. Kita menjadi di tengah-tengah lah. Iya ya, tetap kembali lagi sabar. Kalau saya kembali sabar, sebenarnya sabar. Jadi bahkan emang nggak mau ngulas, misal kita ngasih instruksi ulas 5 kali, dia malah ngulang cuma 3 kali, terus sambil guyon lah ya, Nah itu yang sambil bercanda. Serius ya. Kalau aku nggak apa-apa, selama dia bergerak nggak apa-apa. Kalau saya, ini tanggapan saya, kalau selama dia bergerak melakukan instruksi meskipun dia nggak sesuai instruksi saya, misal saya minta 5 tapi dia 3, nggak apa-apa, tetap kita pantau. Yes, oke. Yes, sih. Mas Shauki gimana? Kalau Vena kayak gitu susah sih. Otomatis kan dia kalau saya kan pasti otomatis punya target dan tujuan. Habit kebentuk itu atau kebiasaan kita kebangun itu biasanya di 90 hari. Kenapa orang kerja training itu biasanya 3 bulan? Itu memang kebiasaan itu kebentuk itu selama 30 hari. Itu 90 hari, maksudnya 3 bulan. Nah, posisi kita ngelatih mungkin di bulan pertama itu mungkin baru ngasih basicnya, dasar. Nah, ini di teknik laga. Di bulan kedua itu udah mulai masuk di belajar menyerang atau udah mulai masuk ke serangan lah, teknik-teknik yang ada. Di 3 bulan yang terakhir ini kombinasi antara yang pertama basic sama teknik gitu. Jadi benar-benar nanti jadi bentuk teknik yang utuh gitu. Cuman ini belum matang nih, masih mentah-mentah semua gitu. Hanya membentuk habit tok, kebiasaan tok itu. Nah, saya misal mungkin ada tendangan sampai dan tendangan yang lain gitu. Itu kebentuk itu pasti akan minimal itu 3 bulan 90 hari ya. 90 hari. Kok sampai itu bolong? Jadi kan otomatis tambah hari kan. Gitu. Nah, kalau dihitung itu kita itu latihan itu hanya 3 kali lah, Sesi ya. tiga hari tok. Kehitung ini ya di keatletan ya, dunia keatletan. Dalam seminggu ya, dalam seminggu. Dan itu dihitung selama sekian waktu itu hanya mungkin kurang lebih
30 hari maksimal, ya kan, dikurangi gitu kan. Itu dilat, itu pun dia pasti udah memikirkan berbagai banyak teknik yang lain gitu loh, terdistraksi. Ya, kita sulit tuh untuk kayak gitu tuh. Nah, yang terjadi apa ketika mereka suruh ngelakuin itu atau mungkin dikasih teknik yang baru, otomatis dia nyernane susah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, dengan fenomena dia disuruh ini nggak mau suruh ini, pasti sulit masuk Benar. itu sulit, susah. Nanti nggak ngulangi lagi dari awal kemarin tekniknya apa, otomatis saya sering nih 1 bulan ini kita fokus dengan ini. Udah besok kalau nggak ada saya, ya udah lakukan sama seperti itu. Tapi yang terjadi enggak. Mas, ini materinya apa? Tanya itu. Pada waktu pas ketika saya berbicara dan lantang, untuk materi ini atau enggak pada sesi latihan kan gerakannya kelihatan. Nah, itu nggak dicerna. Itu loh, itu yang susah. Otomatis seakan-akan, aduh, materi kemarin itu udah ngulangi lagi. Bisa materi baru, kemarin materinya apa ya Mas? Ulangi. Itu yang sulit. Berarti materi kemarin otomatis nggak nyandal di sini ya. Terus seakan-akan dia itu udah penuh gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Oh, itu susah ibaratnya memang kalau ibaratnya ada atlet Udah merasa udah disuruh ini nggak mau, disuruh ngulah sesuai instruksi nggak mau, itu juga susah solusinya. Iya. Nyari solusinya susah. habitnya nggak kebentuk. Meskipun kita, nah itu kembali lagi ke keadaan atlet sekarang kan, kita gimana ya? Ya posisi Keadaannya atlet kan sedikit kita gitu ya. ditekan dia hilang, dia kendo, dia nggak kebentuk. Kayak Terus gitu. kita juga atletnya sedikit juga sih, jadi ya Nggak punya pilihan ya akan kalau tanggapan saya tetap harus sabar sih, kayak gitu. ikuti alurnya saja, yang penting dia gerak. Kalau saya seperti itu. Nah, yang sulit itu bagaimana kita itu ya gimana? Kira-kira kita meninggalkan pesan yang baik atau kesan yang baik menurut coach? Kalau saya melihat kondisi juga Mas. Oke. Nah, kondisi yang ada Ah, meninggalkan kesan yang baik atau pesan yang baik? ya kalau sekarang tetap pesan yang baik Mas. Pesan yang baik. Kalau kesan yang baik kayak hilang semua nanti Mas. Contoh kesan yang baik ya. Itu harus otoriter gitu. Iya, dia nggak mau mengikuti instruksi, punishment. Tapi Tegas nggak bisa. gitu. Kita kasih pesan aja. Ayo semangat. Tapi motivasi itu ada taruh dari eksternal. Ketika kita udah pergi, ya otomatis redup. Kayak awam terjadi. Misalnya tidak ada saya, kamu motivasinya ya. Tapi kalau motivasi dari saya, dari kamu sendiri maksudnya, itu otomatis udah ada nggak ada, aku tetap latihan. Latihan kok Mas, tapi Hanya saja ya itu polanya latihan bener dah, itu sih susah. Iya, soalnya nek aku kadang males sih nek kayak punya partner, kadang kan mesti kayak patchingan terus materi nek ini nanti ulangi 10 kali 3 itu kan. Kadangnya aku males nek contoh ya lagi 7 kali tapi Yes. dia kayak wes capek, kan? malas. Itu yang terjadi sih ya. Ya itu karena nggak ada pantauan Mas. Iya. Nah, harusnya memang kan mungkin biasanya bisa gini sih. Oke, kamu tidak kelas C, tidak kelas A. Dia merasa powernya kamu tuh lebih besar, mungkin kayak gitu. Mungkin Nah, Berarti kamu cari ini lah yang Kayak masalahnya nggak ya. ada. Farid nggak ada. Farid. soalnya kan dia pasanganku siapa ya gak pernah ono Mas. Iya Kan sih. Anis sing sak intinya sak pantaran lah. Yes, Karena kan kelas. Anis lagi tuh Anis kuwi. Betul. Awalnya kan enak Anis ya enak Diva. Ya. Tapi kan dia pindah ganda. Oh iya. Alasan aku sendiri Betul. sebelum sewa datang ya. Heeh. Aku sendiri, bener-bener sendiri. Mbak Nisa warga udah pindah ke Regu. Ya wes sendiri, cewek sendiri. Ya, cewek Dewi sih. Kalau sekarang ada kan? Ada kan Anis. Anis. Azalea. Iya itu. Siapa? Dulu tiba-tiba ada Siapa? Mbak Azalea. Oh iya, aja. Sebelumnya Aza ya ada. Siapa itu Mbak Ella. Oh iya. Ya. Tapi dia ki merasa
temennya itu bukan partner loh, tapi Kio sudah dianggap musuh. Oh iya Cuman sih. nek susah menurutku sih. ya, Iya, mungkin iya. enggak aku juga sih. Iya, iya. Enggak aku dewe sing ngerasa ngono. Iya. Sing lain juga Ini lebih nggak lebih ke partner ya, lebih ke sudah rival. dianggap musuh. Rival sih. Itu sih. Ya, itu apa namanya? Mentalitas sih juga perlu sih. Ini mentalitas saya sebagai keluarga baru apa saya sebagai utusan utusan sebagai penyerang itu memang perlu ini juga sih, perlu diperbaiki juga sih. Itu sih yang perlu. Kadang gini sih, kita itu perlu attitude untuk berada di tempat yang baru, ya kan, ya kan. Entah istilah kayak orang Kalimantan, di mana bumi dipijak, Di situ bumi, di situ langit dijunjung. kayak gitulah. Ya kan, tetapi kadang ketika dia di sana udah harum dan tinggi seperti bintang, kadang itu star syndrome itu ada aja. Nah, kayak gitu. Itu. Cuman ada yang mau bisa menurunkan egonya, tapi ada yang nggak bisa mau menurunkan egonya kayak gitu. Pengennya muncul terus. Yang dihormati, yang dianggap dia ada, ya dianggap bisa dan lain sebagainya, itu memang fenomena yang mungkin di mana-mana lah kayak gitu lah. Seandainya kita nih di UIN, kita dia bagus dan sebagainya. Terus kita main ke ranting-ranting yang di mana di situ kata UIN nggak ada artian sama sekali, bintang dong ya kan. Nah itu kalau seandainya, karena UIN udah bisa ini nggak, kita nggak dihormati seakan kan, kalau anak keaturan di situ nggak ada kelihatan, nggak ada apa-apa, mau tak ajari yuk malah aku dicuekin. Jadi otomatis kan ada pertanyaan, kamu siapa kan gitu, kamu gimana, ada rutmu sebagai tamu dan lain-lain. Itu seperti tadi contoh saya, dia udah pernah turun ke Gelang, kembali dari nol lagi. Iya. Ternyata Star syndrome. dia merasa udah bisa. Bintang Kemarin nih. turun loh, aku udah turun loh. Udah naik ke langit, turun lagi ke bumi ya kan. Masa saya disamakan dengan rakyat jelata? Siapa sih kamu? Selera, Siapa yang ngomong siapa ya? Yang viral apa sih? Rakyat jelata. Lupa. suri berteman. Balil. Nggak tahu. Lama lah pokoknya fenomena. Sekarang pokoknya fenomenanya itu laki-laki di ujung rel, di ujung kereta, Gerbong belakang. gerbong belakang Gerbong belakang. sama gerbong depan. Oh gitu. Oh gitu. Oh sebenarnya latihan gitu. Gak kepikiran melu lomba. Latihan aja ngono ya. Malah sehat sih. Bisa aku terus. Oh gitu. Aku punya target. Gym, gym. Malah nambah terus. Jadi pola makan. Kalau makannya. Terus gak pernah makan. Kondisi coach sendiri gimana? Alhamdulillah luar Six pack ya? biasa. Sehat. Buat pack deh. Oh sehat. Tapi kan aku gak pernah kepikiran kayak pengen melu lomba terus. Tapi untuk bonus. Oh gitu ya. Terbaik. Oh iya. Itu kalau itu kayak hoki kebangun. Beruntung. Kebangun sih. 3 kali. Ya kali mana coba bayangkan. Aku belum pernah ono yang dari 2000 sekian di UKM sampai ini. Tik ini ya. Nah, fenomenanya nih awak tok. Sangar sih. Nanti besok Buat tangan sih. dibayarkan. Itu lomba apa sih, PBO ya? SPBO 2 SPBO. kali. Dua kali. Terus yang ketiga SH Cup di Jepara. SPBO berarti besok harus turun lagi nih. Iya makanya. Itu barangkali dapat hobi lagi ya kan. Ya pilih di api-api kayak biar itu pesilat terbaik mana ya kan, yang triple kill. Enggak tahu kan tipe kategori pesilat terbaik itu apa. Iya sih, tapi ke hoki sih. Beli Tuhan itu. Kayak Beli Tuhan. tembusannya jos. Iya sih. Masyarakatmu apa? Enggak tahu. Betul. Fenomena dari Tuhan. Tapi pesan-pesan untuk kita ini sebagai anak-anak didik atau teman-teman adik-adik yang melihat ini atau yang sedang latihan bareng bersama kita itu apa? Buat teman-teman adik-adik atlet dan mas-mas atlet semua, kejarlah tujuanmu
Jangan lepaskan sampai kamu mendapatkannya. Karena apa? Ketika kamu punya tujuan, maka saat itu kamu punya aktivitas positif. Tapi ketika kamu tidak punya tujuan, kemalasan yang datang. Ketika kamu punya tujuan, kamu punya aktivitas positif. Ketika kamu tidak punya tujuan, aktivitas kamu negatif. Ya. Yang muncul hanya kemalasan. Pertanyaan terakhir. Video ini pasti akan ada berwaktu-waktu. Kalau YouTube nggak bangkrut, 5 tahun yang akan datang, itu pesan apa yang akan kita, pesan apa untuk UKM dan kita semua? Selain tadi tujuan, mau mengatakan sesuatu apa kepada diri kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk 5 tahun ke depan, untuk kita ya, ini untuk kita ya, bukan untuk kalian sendiri tapi kita. Yes, kita semua. Teruslah berusaha, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan. Itu aja. Oke, terima kasih Coach Erik telah datang di podcast Frekuensi malam. Terima kasih atas kedatangannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Thank you, matur nuwun. Tutup sih. Ya ampun. Tidak tuh ya, terus.